Contoh undang-undangnya kita lihat saja. Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Nah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, itu 3 tahun kemudian Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri Iya. nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. 22 ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden ya. Yang sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dilarang lagi. Siapa lu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya pada kesempatan yang indah ini mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena baru saja kita mendapat pencerahan dari Saudara Marlan, kemudian Saudara Alvino tentang bagaimana petani-petani yang benar-benar dialami seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia pulang ke kampungnya bertani. Saya tahu motivasinya agar bisa memotivasi, meningkatkan, tetapi justru terjerumus. Kemudian Bang Alvino ya, terima kasih. Kemudian pencerahan tentang masalah pembelajaran kita tentang masalah politik. Bang Mulyadi ini luar biasa. Ilmu-ilmu terapan praktis yang bisa menjelaskan tapi tidak bisa terkena delik. Itu yang spesial. Teori Pak. Ya, Teori. ya teori, jadi nggak bisa delik kan gitu. Kemudian kalau Pak Antoni Budiawan ini, nah di semua lini dalam berbicara masalah ekonomi, baik tingkat LSM maupun tingkat akademika, pasti beliau ada dan menjelaskan berdasarkan teori-teori maupun kondisi-kondisi yang nyata. Tapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada semuanya bahwa kami telah melakukan kesalahan dalam membuat judul, yaitu BBM naik, rakyat menjerit, tapi dikoreksi oleh Saudara Marlan. Terima kasih bahwa BBM naik, rakyat tercekik. Nah, jadi saya mohon maaf atas salah judul. Tetapi pembelajaran yang baik akan saya balik dulu bahwa tadi dijelaskan bahwa liberalisme apa masuk ke bidang sosial, dia menjadi individualisme. Ini satu poin. Kemudian begitu dia masuk ke dunia politik, jadi demokrasi. Kemudian kalau masuk ke ekonomi, jadi kapitalisme. Ini merupakan saudara kembar yang bagi negara Pancasila ini akan menghancurkan. Mengapa demikian? Karena pada saat proklamasi kita masih bangsa, hanya rakyat saja yang sama nasib, sama seperjuangan, yang punya cita-cita yang sama, membentuk sebuah bangsa. Belum ada negara. Besoknya, karena janji proklamator akan dalam yang waktu singkat-singkatnya, besoknya maka lahirlah dengan kata-kata membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan dan mensejahterakan. Jadi itu ada protektif, ya protektif terhadap anak bangsa ini yang baru merdeka, yang
akademisinya juga tidak banyak, tingkat kemiskinan lebih banyak lagi, kemudian punya sumber daya yang luar biasa, sudah protektif. Maka harus perlu dicerdaskan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Maka ada Pancasila tadi untuk menjaga agar tidak boleh liberalisme masuk, tidak boleh kapitalisme masuk dalam nilai ekonomi, dan tidak boleh komunisme masuk. Karena itulah cita-cita kemerdekaan. Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC, lebih bahaya daripada Belanda. Karena tadi berdasarkan teori tadi, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya, dan para akademisi lupa ini semuanya. Entah Pak Mulyadi dalam memberikan pelajaran mahasiswanya tidak mendengar, tetapi permasalahannya adalah siapa yang tidak menyesuaikan, dia akan terbantai. Ini sangat menarik karena bertentangan dengan Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapitalisme, banteng-banteng yang sudah luka dan tua harus mati dengan iming-iming surga tadi, iya kan? Dan dia sudah hilang sakitnya, memberikan peluang kepada yang muda, kan gitu. Ini kan tidak berkembang kemanusiaan, tapi itulah teori liberalisme yang harus jadi di sini. Makanya dikatakan tadi bahwa adanya BLT dan lain sebagainya itu adalah suap politik agar masyarakat terlena. Dan benar-benar terlena karena media pun sudah dikuasai, yang sampai kepada masyarakat yang tidak bisa read and check, yaitu yang ditelan. Oh baik, ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme. Dampaknya tadi contoh petani. Zaman dahulu kala, ya, saya baliklah kurang lebih 20 tahun lalu, dianggap dahulu kala deh. Ya kan? Jagung itu tidak pusing, begitu panen jagung dia gantung kering untuk bibit. Pupuk nggak ada namanya pupuk dari mana, ya dari situ juga pupuk. Dia bikin pupuk dari batang-batang jagung yang sudah ada. Peternakan tidak bisa terpisahkan dengan pertanian tadi. Ini sekarang bibit semuanya harus beli, dan itu mahal. Dan itu harus beli di kapitalisme tadi. Sama peternakan. Jadi saya sebutkan Pak Alvino ini adalah ketua himpunan buruh ternak. Tetapi buruh yang bodoh. Ya gimana tidak? DOC beli. Makanan beli, dia yang memelihara, ya kan, mengeluarkan duit untuk beli DOC, beli makan, tapi begitu menjual nggak punya kewenangan. Harga ditentukan oleh yang pemilik DOC sama pemilik makanan. Buruh korporasi dong ya. Ya, buruh bodoh saya bilang itu. Iya, ini fakta. Akan bukti silakan. Bukalah perdagangan telur, daging ayam, daging sapi antara Indonesia dengan Malaysia, bebas tidak kena pajak. Pasti 1000% peternak di Indonesia akan tutup semuanya. Karena perbedaan harganya bisa sampai 15%. Seandainya pemerintah ini punya tanggung jawab, simple. Yang membeli ibunya dari DOC ini adalah pemerintah. Pemerintah memperbanyak, kemudian pemerintah menjual dengan harga yang tidak ada keuntungan untuk rakyat. Syukur-syukur kalau dikasih bebas. Karena benih ayam ini adalah protein termurah untuk masyarakat. Kemudian memberikan penataran kepada seluruh peternak-peternak di daerah-daerah. Ini loh caranya bikin makanan ternak.
tepung ikan kamu buat apa aja pokoknya, ikan busuk segala macam kau jemur giling ya tepung ikan. Jagung dikasih tahu, jagung itu yang kamu tanam adalah jenis ini yang proteinnya tinggi. Ada serum atau obat apa yang tidak ada, pemerintah yang mengadakan. Dia subsidi itu aja sudah. Lalu diberi penataran bagi peternak. Harga dikendalikan oleh pemerintah dalam arti kata, kalau harga telur naik, pemerintah memberikan pasar agar rakyat bisa membeli. Kalau harga turun, pemerintah membeli kepada peternak harga yang normal. Karena keuntungan sudah jelas. Itulah sebenarnya Bulog yang sebenarnya itu tugasnya. Bukan jadi BUMN, profit oriented. Pertanian juga sama. Kita mengembangkan bibit yang sesuai dengan kita ada. Jadi bibit harus beli, Pak. Pupuk sudah dibiasakan dengan pupuk-pupuk yang non organik. Tadi De Marlan belum bicara, Pak. Jagung yang ada sama saya ini belum bagaimana kos untuk pengering, iya kan? Kalau tanpa pengering, berapa toksin kira-kira yang kena sampai di sana berapa persen? Kan? Bisa sampai 15-20% kan? Gitu. Ini yang jadi. Jadi sebenarnya kita ini dalam bentuk geografi kita punya kelebihan dari negara-negara lain. Kita tidak pernah ada musim salju. Kita bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Tanahnya subur. Tapi mengapa kita kalah dengan Belanda dalam hal pertanian? Kenapa? Inilah sebenarnya yang harus sama-sama kita pikirkan. Bahwa negara kita ini sekarang dilanda krisis. Kenapa krisis? Karena memang bulan November nanti kita harus mengucapkan selamat datang manusia ke 8 miliar. Ini akar permasalahannya di sini. Sedangkan bumi untuk hidup orang normal hanya mampu menampung 4 miliar. Buktinya apa? Setiap saya menghitung 1, 2, mau 3. Satu orang anak meninggal dunia. Bukan orang tua, kalau orang tua meninggal dunia udah waktunya. Iya. Nah ini. Kemudian minyak pun sudah mulai langka. Maka yang ada energi ya di sekitar kita ini, di negara sekitar ekuator yang paling kaya ya Indonesia. Dari segi sumber daya alamnya, bukan rakyatnya ya. Kalau rakyatnya paling miskin mungkin sekarang ini. Iya. Kenapa rakyatnya paling miskin? Kenapa paling miskin? Seperti yang Pak Antoni sampaikan tadi. Bahwa saya mengadakan penelitian lewat Alfamart sama Indomart. Bahwa sebelum COVID, rata-rata itu orang yang datang ke Indomart dan uang yang terkumpul dibagi, ditemukan. Satu orang membelanjakan di Alfamart Indomart rata-rata Rp25.000 per hari. Ketika 4 bulan yang lalu, kita kemarin survei, sudah turun 40%. Cuma Rp15.000. Nah buktinya kalau ibu-ibu yang suka belanja, sekarang di Alfamart, Indomart banyak yang sasetan, kecap sasetan, gula sasetan, supaya menyesuaikan dengan kemampuan dia beli. Sekarang BBM naik sekitar 31% kan? Barang-barang naik mungkin sekitar 15-20%. Dari bahan bakar saja sudah naik. Belum anaknya sekolah, belum lain-lainnya. Belum lagi kalau dikatakan tadi betapa parahnya, punya 1 hektar pun penghasilan cuma 1,5 juta. Setelah dipotong segala macam semuanya. Karena segala macam semuanya dia harus beli. Seandainya bibit dia tidak beli, pupuk dia tidak beli, akan beda. Dikurangi lagi sekitar 20%. Mau jadi apa? Padahal harusnya negara terkaya di dunia itu ya kita, semuanya ada di tempat kita. Ada yang salah. Kenapa yang salah? Karena kita terlena bahwa VOC sudah tidak ada, tetapi berganti baju yang lebih parah lagi. Dulu liberalisme, sekarang neoliberalisme, kriminal lagi.
kriminal lagi. Nah, inilah yang perlu kita sebarluaskan sehingga adik-adik kita, para generasi muda kita yang tulang punggung bangsa dan penerima warisan negeri ini harus melek, harus tahu. Kalau diam, ya dia akan menjadi korban lagi. Dia akan jadi korban lagi karena subsidi memang dari segi ilmu liberalisme yang sudah masuk ke ekonomi itu murtad itu. Nggak boleh ada subsidi. Wong dari ilmu sosialnya menjadi individu, ngapain gua ngasih sama lu mati silakan saja, yang penting gua hidup. Itulah individualisme. Bid'ah dalam liberalisme ya itu Pak ya. Ya. Ini permasalahannya. Jadi kita masuk dalam suatu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Liberalisme dengan baju sosial menjadi individualisme, tetapi kondisi sekarang ini nggak mungkin kalau namanya paham liberalisme memberi subsidi BLT. Ya itu benar suap politik itu. Teori mengatakan seperti itu. Jadi saya simpulkan dari berbagai yang kita diskusikan sama-sama bahwa negara ini sudah jauh dari warisan yang diberikan oleh pendiri bangsa. Sebagai negara yang pemerintahnya harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, yaitu sumber daya alam dan sebagainya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan. Dengan landasan yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila. Sudah jauh dengan Pancasila, maka akan lahir dan sudah menjadi liberalisme. Tangan-tangan liberalisme inilah yang membentuk oligarki politik, oligarki sosial, dan oligarki ekonomi. Sesuai dengan tadi, termasuk bajunya apa? Gitu. Kalau baju sosial ya itu oligarki sosial, kalau politik ya politik, ekonomi ya ekonomi. Jadi wajar, sangat wajar kalau orang memiliki ratusan ribu bahkan juta hektar. Wajar. Sawah-sawah sebagian sudah jadi bangunan-bangunan. Kenaikan BBM ini kita ada dua sisi yang lihat. Apakah ini tangan liberalisme atau liberalisme dipengaruhi oleh komunisme yang membuat banyak orang miskin. Tinggal ngomong, lu sih mau sana, kalau sama gua pasti lu sama rasa kita semuanya, gitu. Yang sedih lagi, aparatnya sudah diporak-porandakan kan gitu sekarang ini. Siapa yang akan menjaga bangsa ini kalau tidak kita bangkit? Ya, ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi bangkit atau punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Pak Gatot, tapi mumpung ada Pak Gatot ketemu nih ya, kita mau tanya aja beberapa soal aktual. Boleh ya Pak Gatot ya, di luar soal ini ya. Tapi ada kaitannya kok. Jangan khawatir nih. Boleh Pak ya? Silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya tinggal. Ada dua soal nih. Saya mau tanya ini. Kita sama-sama dengar nih. Ini soal Sambo ya dan lembaga kepolisian ini. Ini kan saya ingat dulu ya, waktu Pak Gatot masih jadi Panglima TNI itu sudah mulai sinyal-sinyal loh soal ini ya. Soal ada senjata, soal macam-macam lah sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bapak melihat apa yang sebenarnya terjadi dari sisi Bapak melihat soal Sambo ini? Nanti ada satu lagi, ada pertanyaan lain lagi selain ini. Silakan Pak, kalau berkenan, kalau enggak jangan ditinggal Pak. Dijawab juga aja. Terima kasih Hersu. Ya. Bang Hersu ya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat amat berbahaya. Ya. Jadi kepolisian itu adalah institusi yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sudah dilatih dididik, diorganisir, diberi persenjataan, dilindungi hukum, kemudian langsung di bawah presiden. Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih. Ya benar, Satgas Merah Putih namanya. Ya.
Satgasus Merah Putih. Saya bukan hanya melihat yang sekarang kasat mata, tapi saya melihat Satgas ini sudah sangat luar biasa. Dia sudah menyiapkan rambu-rambu. Ya, sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman. Yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. 1 tahun setelah, kurang lebih lah 1 tahun atau 2 tahun setelah Satgasus Merah Putih ini. Dia sudah menyiapkan. Jadi seandainya ada apa, dia siap. Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Berarti pertempuran. Di intern polisi, antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi, yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Walaupun ada 2 teori, orang yang seperti itu, yang pemberani, semua orang yang adalah penakut. Yang berani hanya ada 2, orang gila sama Deo atau Sakau. Ini juga delik hukum. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, penegakan ketertiban, dan mewujudkan keadilan. 2 kelompok ini yang sekarang sedang bertempur. Ya, 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau polisi, kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Itu teori gitu kan. Nah, kalau ini yang menangnya bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya. Jangan ganggu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan agar polisi yang profesional, yang mempunyai jati diri, yang membela rakyat, melindungi rakyat, menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang. Maka sebagian tadi dalam melawan imperialisme dan komunisme tadi kita bisa menang. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah kamu jadi budak. Jadi itu yang saya sampaikan. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Setelah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. 2020 ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Ya. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan? Betul. Nah sekarang presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dirawat lagi. Siapa lo? Ya. Ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tahu nggak masalahnya kan gitu? Maka saya informasikan ini agar meninjau ulang. Bisa analisa gampang undang-undang polisi tahun 2002 saja. Ya kan? Atau undang-undang atasnya lagi aja soal analisisnya. Ini loh. Jadi seolah-olah presiden nggak dianggap sebagai tangan Kapolri untuk meralat lagi. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya. Karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dan kemudian presiden kan yang mencopot kalau jenderal itu ya. Itu nanti keputusan presiden. Ya, keputusan presiden dengan peraturan Kapolri 3 tahun lagi bisa ditinjau lagi. Bisa ditinjau lagi dan minta presiden untuk lagi. Gimana ceritanya nih? Kayak gitu. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan? Polisi yang mana yang menang,
Ya, kalau nanti Sambo sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Wong sama-sama terdakwa kok bebas, iya kan? Iya kan? Sebagai tahanan rumah ya kalau nggak salah ya? Enggak, Ibu Putri Sambo maksudnya. Iya. Enggak, itu enggak ditahan, dia yang enggak apa statusnya bukan tahanan rumah ya saya kira ya. Enggak ditahan, dia memang. Nah, Tidak ini ada. kan perlakuan yang sangat berbeda, ya kan? Jurisprudensinya kan ada bahwa Angelina Sondak banyak lah. Gitu. Ancaman hukumannya berat Pak. Ini Ancaman mati. hukumannya berat, Ya. tapi bebas. Ini kan indikasi, maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu. Karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah. Itu sangat berbahaya. Jadi harus kita dukung. Tetapi saya ingatkan, Bang Hersu, nanti kalau ada yang taruhan yang menang mana lipat sekian-sekian, ini saya dikira saya bandar taruhan lagi kan. Ini harus- Saya hanya suruh menonton agar kita memberikan support. Ya. Polisi mana yang menang begitu. Ya.